Ada kejadian anehkah yang Anda alami di rumah baru Anda? Suka kayak ada di lemari, suka kan saya simpan di lemari, suka guru kayak angin apa gitu loh. Si keris ini di dalam lemari. Saya nggak tahu dari mana. Di area tempat keris itu disimpan Iya. artinya ya. Oke, mungkin Ervan juga saat ini sedang menggambarkan, mungkin bisa sambil melihat kalau nggak salah tadi adalah ruang kamar ya. Dan saya nyimpan barangnya anehkah di kamar juga. Memang disimpan di kamar. Ada kejadian anehkah yang pernah Anda alami ketika berada di kamar mungkin di rumah baru ini? Di rumah baru ini sih nggak sih. Yang lama itu lebih sering. Ponakan lagi main PlayStation, itu di belakang ada pocong. Terus suka menyerupai Penghuni saya. rumah ya? Oke. Oh, menyerupai Anda bahkan ya? Iya, jadi ponakan saya yang tinggal di rumah saya tuh orang-orang kerja semua suka dipikir, loh tadi kayak ibu masuk kamar gitu. Oh, oke. Padahal bukan saya. Oke. Tapi sambil menunggu Ervan selesai menggambarkan lokasi area rumah dari Sinta, mungkin saya bisa minta tolong kepada Tasya juga untuk menerawang terlebih dahulu sosok Sinta sendiri. Karena sepertinya kalau dari kecil punya teman main, Jadi udah terbiasa sudah ya. terbiasa, apakah memang sensitif atau seperti apa? Boleh Sinta untuk berdiri? Silahkan. Nih, Aku minta tangannya. Kak Sinta nih memang sensitif dari kecil sampai udah gede juga sebenarnya sensitif, tapi sensitifnya bukan di mata. Jadi rasa. ya. Dirasa terus makanya dia bisa bilang, oh di sini ada siluman ini, siluman itu. Cuman kebayang itu ada di kepala, tapi nggak bisa lihat dari mata. Terus yang membuat tadi paha besar itu sebenarnya bukan jaga, itu genderuwo. Sampai sekarang ada. Kalau sakit suka datang. Ya, iya itu. Sampai sekarang ada dan emang seneng. Jadi dia memang suka sama Kak Sinta. Dan itu harus dilepas ya, yang kayak Benarnya. gini. Iya, karena bahaya. Menguras energinya sebenarnya. Menguras energi, tapi sebenarnya bahayanya bukan ganggu yang negatif. Emang niatnya jaga, tapi itu nggak bagus untuk menjaga gitu. Terus, Jadi solusinya harus dibuang. terus Kalau teman kecil, teman kecilnya sekarang udah nggak ada. Tapi ya, memang ada anak perempuan. Tapi ini bukan yang dari kecil ini. Emang ada anak perempuan yang ngikutin. Oke. Tapi Kak Sinta sendiri juga sebenarnya menerima itu. Jadi ya udah kalau mau main nggak apa-apa asal nggak ganggu. ya karena saya selalu gitu. Saya percaya bahwa makhluk itu ada gitu. Ya. Tapi saya bilang kita punya dunia yang beda. Iya. Jangan saling ganggu. Iya. Dan mereka menuruti itu. Oke. Mereka menghargai permintaan dari Sinta sendiri ya. Jadi mereka punya batasannya, gitu. Dekat tapi nggak ganggu banget. Gitu. Oke, baik. Sinta silakan, Tasya, boleh kembali. Ya kenapa tadi Sinta? Tapi saya juga sering ya ketemu orang yang saya nggak pernah kayak sorry dukun gitu, saya nggak percaya. Tapi orang gitu ketemu saya tiba-tiba bilang gini, kamu tuh ini ya ada yang jagain ya. Kakek kamu ya gini. Dan berapa kali itu orang, saya nggak percaya itu. Saya bilang, ada yang jagain kamu ya gitu. Nggak percaya sampai detik ini. Tapi di keluarga saya tahu semua. Saya tuh 9 saudara, saya nomor 7. Jadi walaupun saya paling muda, tapi kalau ngomong apa di keluarga tuh paling didengar. Oke. Mungkin ada energi sendiri yang Tapi jadi, yang aku lihat justru penjaganya bukan kakek, perempuan. Ya. Tapi memang agak nggak terlalu deket gitu, agak jauh dia. hanya memantau mungkin ya sebenarnya ya. Iya. Baik, itu ada Saya ngerasain sosok leluhur. Baik, kenapa? Merinding. Terkadang memang itu ada sebenarnya merinding itu adalah sosok keberadaan sosok-sosok tersebut berada dekat Dan kita. nggak jauh, Iya. paling segini bedanya. Oke. Sebelumnya mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu hasil gambar dari Ervan bisa diperlihatkan ke kamera, silakan. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Kak Sinta itu, di kamarnya saya melihat ada sosok ibu-ibu. Kemudian ada anak kecil juga perempuan. Baik. Dan ada satu hal lagi yang menarik di perhatian saya, itu sebelah sininya. Di sisi Daerah kanan sini artinya ya. pantulan kacanya apa Kak? Di sisi sebelah sini apa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Itu kaca Iya. Dia memantulkan apa itu? Arah mana? keluar, Bagian kamar mandi atau lemari kah? Atau jendela luar atau apa? jendela luar. Nggak tahu, saya merasakan ada apa tadi? Apa? Ada energi belakang.
Oke. Jadi kayak merasa kayak saya tertarik di sosok itu loh. Yang nggak tahu energi apa yang menarik perhatian saya. Boleh saya? Di pantulan kaca ini. Oke. Jadi mungkin sedikit gambaran, Ervan menangkap bahwa memang ada sosok perempuan dan juga sosok anak. Sebenarnya anak tadi apa ya mungkin memang mengikuti terus ya? Iya, sebenarnya memang ya. mengikuti. Tapi Ervan lebih tertarik adalah pantulan dari kaca sini, dia memantulkan ke arah sini artinya. Iya. Oke. Sisi Saya apa? di sebelah sini. Di sini ya? Iya, Iya. saya di sini ada kaca. Di sini ada kaca? Iya, saya nggak ngeliatin kan, nggak Iya, ngeliatin, tapi di memang gambar ini tidak di ada posisi- kaca. Tapi saya memang di posisi sini ada kaca, nggak tahu saya itu seneng aja harus ada kaca. Oke, dari sebelah sini Iya, dipantulkannya ke arah sini ke apa? balkon. Balkon luar, Iya. artinya balkon luar kamar ya artinya Iya. ya. Oke, kenapa? Apakah energinya memang Ervan tangkap Ya mungkin ada sesuatu yang cukup besar di area balkon? tersebut. Oke, artinya memang ada energi di area balkon ya sebenarnya. Iya. Baik. Nah, tapi Sinta, aku ingin bertanya, ada nggak sih kejadian-kejadian yang dialami ketika berada di kamar? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa sosok dan bahkan di area balkon pun juga Ervan merasakan ada sosok besar, energi besar yang ada Kalau dalam balkon situ ya. iya. Oke, ada kejadian apakah yang pernah dialami mungkin? Biasanya tuh kalau mimpi apa yang akan terjadi sama keluarga saya biasanya. Keluarga saya atau teman dekat atau apa yang mau terjadi itu suka mimpi. Saya bilang mimpi ini ada angin besar, terus kayak saya mimpi pas waktu kayak dulu saya mau pisah dengan suami saya bohong sama saya kan. Itu saya mimpi, saya pergi di suatu tempat, pergi sama suami saya, tapi suami saya ninggalin saya. Dia pergi sama orang lain yang saya nggak jelas gitu. Saya tanya itu kembangnya mimpi. Tapi berkali-kali saya mimpi itu dan ternyata memang benar ada perempuan lain. Oke. Jadi tanpa disadari sebenarnya Sinta ini punya energi tertentu yang Iya. memang bisa mendapatkan komunikasi Iya, ataupun benar. juga area tertentu ya dari makhluk-makhluk kasat mata ya. Jadi kayak keluarga almarhum ibu saya kan sakit dulu, sakit gula, diabetes. Itu saya ngobatin ibu saya, berusaha terus ya, pergi ke dokter semuanya sampai udahlah saya lakukan yang terbaik. Tapi saya itu pernah dimimpiin, saya merasa rumah itu yang rumah masih kecil, saya kecil. Oke. Rumah yang belum direnov, masih kecil, masih ada meja besar itu yang untuk lumbung padi. Oh iya. Itu dia pakai celana kolor gitu ya, dia telanjang dada, rambutnya gondrong, dia ketawa, giginya ini, dia ketawa, hahaha percuma mau diubah,